Sehat semua? Sehat ya? Boleh kasih tos kanan kiri, katakan kamu luar biasa. Amin. Seberapa banyak kita yang merasakan mujizat Tuhan sepanjang minggu ini? Oh, haleluya ya. Tahukah kita bahwasanya hidup kita ini pun adalah mujizat, benar enggak? Kalau kita lihat ya, secara kedokteran, walaupun saya enggak dokter, bisa enggak bayangkan jantung kita itu hanya berdegup-degup aja kita hidup? Iya, dia cuma setiap hari debu kita hidup, betul enggak? Kita bisa nikmati semua kehidupan ini hanya karena ada jantung yang lagi pompa terus ya kan? Enggak berhenti-berhenti. Coba bayangkan 2 detik aja dia berhenti. Capek aku bentar lah gitu kan. Dia harus tetap pada fungsinya ya kan. Si jantung ini, apapun yang kita alami dia nggak boleh capek. Jantung kita ini, sengambek-ngambeknya kita dia nggak boleh berhenti bekerja. Seenak-enaknya hidup kita dia pun nggak bisa bilang, udah cukup hari ini, nggak bisa. Dia harus 24 jam harus kerja terus. Betul kan? Tanya jantung saudara, udah capek belum? Dijawabnya kah? Pasti nggak capek-capeknya, mesti jalan dia terus ya kan. Itu mujizat Tuhan dalam kehidupan kita. Nggak kita sadari bangun pagi kita, hidup rupanya aku masih ya gitu. Iya kan? Ada nggak yang bayangkan besok aku masih hidup atau enggak? Pasti masih hidup. Amin. Nah itu sebabnya hari ini mau saya sharing satu judul firman Tuhan. Elevate your life potential. Iya. Artinya jangan berenang di sini. Enggak ada kolam. Iya kan Bapak Ibu? Nah kita mau meningkatkan potensi hidup kita, mengembangkan diri kita Bapak Ibu. Nah bagaimana caranya kita mengembangkan diri kita dengan apa yang kita lakukan setiap hari. Nah ada istilah dalam bahasa Karo itu namanya pertewas. Ada orang Karo nggak di sini ya? Oh ada ya. Ada orang Karo. Ibu baru apa Bu? Hah? Tarigan? Regar? Nggak, orang Karo lah. Maksudku yang beneran orang Karo ada enggak? Enggak ada. Nanti kita jangkau lah daerah Karo, biar ada orang Karo masuk. Mama Geo. Pertewas itu kayak apa namanya ya ngomongnya. Si Raja Tega tahu enggak? Pertewas gitu. Kalau memang enggak ya enggak. Tapi tahukah kita dalam firman Tuhan bilang dalam Matius pasal 5 ayat 41, kalau ada orang yang ngajak kamu jalan 1 kilometer, jalanlah sama orang itu 2 kilometer. Nah, kita buka ya, 1 mil katanya. Matius pasal 5 ayat 41. Iya, Matius pasal 5 ayat 41. Oke, kita baca sama-sama Bapak Ibu, 1, 2, 3 ya. Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Nah, kalau orang pertewas yang saya bilang tadi, kalau orang si Raja Tega, nggak akan mungkin. Betul nggak? Diajak jalan 1 kilometer dari sini ke Wibi lah. Ayo jalan kita dari sini ke Wibi. Sama orang yang diajak itu dia bilang enggak cuma sampai Wibi, pulang balik pun jadi. Dengan kata lain dia sedang meningkatkan apa yang ada di dalam dirinya Bapak Ibu. Nah sejauh mana atau seberapa jauh kita tahu potensi kita adalah waktu kita sudah mau sampai di akhirnya. Kalau mau tahu seberapa sabarnya pasangan kita, tes lagi masa-masa genting. Misalnya lagi haus sekali gitu kan, jangan kasih minum. Dia mau minum ambil. Di situ kita tahu batas kesabarannya di mana. Kalau istilah di apa kan di Instagram itu ada yang kesabarannya setipis tisu belah 2. Tahu tisu kan? Biasa selembar tisu itu dibuat 2 lembar gitu.
supaya nggak cepat koyak. Ini kesabarannya itu dibagi dua gitu kan. Kena sentil sedikit, oh jadi bungkus langsung. Kita tahu batas potensi kita itu di mana. Waktu kita udah push, dorong diri kita keluar gitu. Kalau masih kita di dalam nyaman-nyamannya belum dorong ke batas potensi maksimalnya gitu. Iya kan? Dorong sampai ke sana. Nah itu yang dikatakan tadi, kalau ada orang yang ngajak kamu jalan 1 mil, jalan sama orang itu 2 mil. Bapak Ibu, saya nggak tahu apakah kita pernah dengar yang dibilang istilahnya taruh bara api di kepala orang. Ada kan di Alkitab kan? Naruh bara api di kepala orang itu kayak orang itu udah gondoin kita supaya kita ini marah sama dia, nggak marah dia. Orang itu udah buat sejahat-jahatnya supaya kita ini tengkar sama dia nggak mau berantem. Satu kali dulu saya sama teman-teman tinggal di pastori gereja, terus ada orang ini yang ngajak ribut terus. Terus ada satu teman saya yang bukan suka berantem sih, tapi suka manja gitu. Tahu manja kan? Menjawabi. Karena dijawabin terus, si kawan tukang berantem ini udah mau berantem aja, namanya tukang berantem. Tahu nggak kenapa nggak terjadi berantem saat itu? Teman yang satu ini bilang, apa mau berantem kau? Iya ayo. Terus dia bilang, kalau aku nggak mau gimana? Naruh bara api di kepala orang itu menurut firman Tuhan udah sejahat-jahatnya udah orang ini udah harapkan supaya orang ini marah jadi meledaklah berantemlah. Tapi sama dia enggak. Ini satu kesabaran yang betul-betul didorong keluar dari dalam diri kita Bapak Ibu. Mendorong potensi kita dari dalam keluar itu enggak nyaman, enggak enak. Binaragawan yang suka pamer-pamer otot aja kerjanya kan. Enak enggak untuk dapat otot yang besar? Enggak enak. Dia harus nge-gym tiap hari, masuk angkat-angkat berat ya kan. Padahal di rumah suruh angkat air enggak mau. Tapi ke gym ngangkat-ngangkat semua. Tapi gitu dia dapat ototnya gitu kan, kita ngelihat kayak kekar orang ini ya. Tapi prosesnya berat enggak untuk dia lewati? Berat, dia harus melatih terus, disiplin terus. Bahkan makannya pun harus diperhatikannya. Untuk mendorong potensinya keluar, untuk mengangkat dirinya, mengembangkan dirinya Bapak Ibu. Tapi tahukah kita pengembangan diri itu, mendorong potensi kita keluar itu adalah keuntungan untuk kita sendiri. Mungkin ada di sini ibu-ibu yang pikir, Pak udahlah, udahnya aku jadi ibu-ibu rumah tangga, apalagi lah mau kupus potensi. Anak-anak sebentar lagi kuliah, tamat kuliah pada menikah semua, udahlah timang-timang cucu saja. Tapi tahu gak kita, Abraham sama Sarah waktu dia ngepus potensinya keluar berapa usia mereka? Udah usia limit, betul gak? Karena pada saat itu Tuhan udah bilang sesungguhnya umur manusia hanya berapa? Belum diturunin, masih 120. Iya kan? Di situ Abraham udah berapa? 90-an kan? Udah hampir kena ujungnya. Udah terbenang. Tapi di situ Tuhan masih janji nanti kamu akan punya satu keturunan dan namanya Ishak. Dan oleh keturunanmu semua bangsa memperoleh apa? Berkat, bayangkan. Bisa aja kan Abraham sama Sarah bilang, udahlah Tuhan udah tuanya kami, gini-gini aja pun udahlah. Samanya itu semua, betul enggak? Tapi waktu mereka mau mendorong potensi mereka keluar, janji itu terjadi dalam hidup mereka Bapak Ibu. Nah makanya kan di WIBI itu kadang saya hormat, ada beberapa orang yang belajar di WIBI itu secara usia sudah sangat senior.
Udah gembala, secara posisi udah ada punya jemaat, punya gereja, masih duduk belajar. Kadang kita yang di situ pun berdiri, nggak tahu mau bilang apa sama mereka. Mereka udah punya potensi, kenapa mereka masih mau belajar? Mereka masih mau mengembangkan potensi di dalam dirinya. Kita di sini masih mau belajar, amin. Amin. Pengembangan diri itu mendorong potensi kita keluar itu untuk keuntungan kita sendiri Bapak Ibu. Untuk membawa kita dari satu level A ke level B naik. Itu janji firman Tuhan. Dan kita lihat tema gereja kita kan setahun ini, see the unseen. Melihat ya kan? Mulai Desember kayaknya ya. Iya, Desember Natal temanya dibuka ceteng sampai sekarang. See the unseen gitu. Mau nggak kita lihat di AGF ini mulai lagi keluar pengkhotbah-pengkhotbah perempuan. Ada Deborah Silitonga, ada Demora Rumapea. Pendorong potensi. Gampang nggak? Enggak gampang. Enak enggak. Tapi waktu kita jalani prosesnya, kita sedang mengangkat diri kita ke satu level yang baru. Satu kali kita ngobrol dengan satu hamba Tuhan, dia bilang, kalau ada satu gereja yang udah sekian tahun jemaatnya hanya duduk terus sebagai jemaat, berarti gereja itu nggak sehat katanya. Makanya di AGF ini kita pastikan gereja kita ini gereja yang sehat, nggak ada jemaat, semuanya pelayan Tuhan. Amin. Entah di melayani di bagian apapun, terserah. Entah nyapu, entah gosok enggak ada ya, itu di rumah. Entah nyapu, jadi arser, pemain musik, singer, apalah terserah. Tapi kita mau mulai berdiri, mendorong diri kita keluar. Bukan lagi lihat, maunya aku dilayani, maunya aku didoakan Bapak itu, maunya aku dikunjungi, di konseling, semuanya enggak lagi. Tapi kita mulai berpikir, melihat keluar. Siapa yang mau kujumpain hari ini ya? Jemaat yang mana yang enggak datang, biar ku datangi, biar ku kunjungin. Itu baru luar biasa. Amin. Karena kita sama-sama mau melihat diri kita semakin meningkat, semakin naik. Bapak Ibu senang gak kalau orang tanyain kabar kita? Senang kan? Nah misalnya kan, udah ada orang yang lama gak ketemu, terus tiba-tiba ketemu, dia kayak lari gitu, kejar kita. Bapak Sianu apa kabar? Waduh lama kali gak ketemu, gimana kabarmu sekarang? Senang gak kita? Kayak seolah-olah dicariin selama ini gitu gak? Betul kan? Tapi firman Tuhan bilang, apa yang kamu kehendaki orang lain lakukan bagimu, lakukanlah itu duluan. Amin. Tapi apa kadang yang kita suka pun untuk kita, maunya orang itu kayak gini deh sama aku. Kita nggak lakukan itu juga sama orang kan. Susah ngelakukannya Bapak Ibu. Nah kita lihat bahwasanya di dalam firman Tuhan, waktu kita mulai mengembangkan potensi hidup kita, itu keuntungannya buat kita. Nah kita lihat di dalam Yesaya pasal 54. Yesaya pasal 54 ayat yang kedua. Ada yang hafal ayatnya ini? Belum, nggak apa-apa. Nanti kalau Desember hafal dapat bingkisan. Kita baca sama-sama 1, 2, 3 ya. Lapangkanlah tempat kemahmu dan bentangkanlah tenda tempat kediamanmu. Janganlah menghematnya, pancangkanlah tali-tali kemahmu dan pancangkanlah kokoh-kokoh patokmu. Sebab engkau akan mengembang ke kanan dan ke kiri, keturunanmu akan memperoleh tempat bangsa-bangsa dan akan mendiami. Bilang sama kanan kirimu, kamu akan mengembang ke kanan dan ke kiri. Yang perempuan langsung, ya janganlah. Bukan badannya maksud saya Bapak Ibu. Tapi potensi kita, amin. Kalau badannya mau segitu-segitu aja ya terserahlah. Kalau yang udah terlangsung bongsor ya terima aja apa adanya. Amin. Nah lihat, waktu kita mengerti tujuan hidup kita, waktu kita tahu apa arah hidup kita kemana Bapak Ibu, kita jadi sprite.
ku tahu yang ku mau. Ya kan? Kita nggak duduk bengong-bengong aja, kita tahu kita mau lari kemana gitu. Kita tahu jalan kita apa, kita tahu apa target yang mau kita capai. Kita tahu besok apa yang mau kita lakukan. Dulu waktu saya belum menikah, saya kena insomnia itu berapa tahun ya? 3 tahun lebih kayaknya. Nggak pernah tidur jam 12 malam, selalu tidur jam 3:30. Gitu, nggak tahu kayak udah tersetting robot aja jam 3:30. Nggak ada aba-aba gitu. Nanti udah kok. Kalau orang mau cari saya, cari malam-malam, jangan cari siang-siang. Nanti saya keluar gitu kan, orang bilang, udah keluar kalong. Tahu kalong kan, kelelawar. Udah keluar kelelawar. Kenapa bisa gitu? Enggak punya tujuan Bapak Ibu. Enggak tahu apa yang mau dilakukan gitu, bengong aja. Satu kali saya keluar naik sepeda motor pagi-pagi, karena memang tidurnya jam 3:30. Keluar naik sepeda motor kan, saya enggak tahu arahnya kemana, terus tiba-tiba di satu titik, kenapa aku di sini? Bentar balik. Beneran. Pada saat itu saya enggak jadi Sprite. Enggak tahu apa yang aku mau gitu, enggak ada bubble-nya, enggak ada sodanya. Diam aja gitu, enggak ada tendangannya sedikit pun. Sampai ada satu orang yang bilang, "Bang, dulu kayaknya aku tahu hidup abang enggak gitulah gitu." Emang aku dulu kayak mana? Enggak tahu, kayaknya dulu ngejar aja gitu. Sekarang kok kayak ngambang tiba-tiba hanyut. Betul, ya kok ada yang ketawa. Bukan yang kuning-kuning di sungai ya. Tapi bayangkan, lihat kata firman Tuhan ini, waktu kita push diri kita, waktu kita kembangkan potensi yang ada di dalam diri kita. Kita mulai mengembang ke kanan dan ke kiri dikatakannya. Bentangkan terus. Apa yang kita kerjakan sekarang, kerjakan yang terbaik yang kita bisa Bapak Ibu. Enggak usah lihat apa untungnya, gimana ke depannya. Just do it kan. Lakukan aja dulu. Amin. Pengembangan diri itu kadang kita lihat kan, kayak untuk apa lagi aku dorong diriku ke arah sini gitu. Tapi kita nggak tahu di kemudian hari apa rencana Tuhan untuk kita ke sana. Tuhan bisa pakai semua potensi yang ada dalam diri kita. Tuhan bisa pakai semua momen yang ada di dalam hidup kita untuk membawa kita memenuhi panggilan Tuhan di dalam hidup kita Bapak Ibu. Musa pertama kali dipanggil Tuhan, apakah dia langsung luar biasa? Enggak. Musa pertama kali dipanggil Tuhan, apakah langsung bilang siap bos? Enggak. Berbantah-bantahan dengan Tuhan panjang waktunya. Dan pun saya yakin kita di tempat ini enggak ada kita yang dipanggil Tuhan langsung siap bos. Iya kan? Tuhan lagi enak-enaknya bernapas masa dipanggil. Betul enggak? Lagi enak-enaknya makan, ayo pulang ya, jangan dulu lah, habisin dulu ini makanan. Tapi tahu enggak, Tuhan panggil kita untuk masuk di dalam panggilan kita. Memenuhi potensi hidup kita, bukan dipanggil pulang. Kalau panggilan Tuhan pulang itu enggak ada aba-abanya, ayo pulang-pulang aja. Bahkan Abraham waktu mencapai potensinya, memenuhi panggilan hidupnya di dalam perjalanannya, waktu Tuhan bilang, ayo Abraham ikut aku, pergi ke satu negeri yang nanti aku kasih samamu. Tuhan gak kasih tahu kemana, Tuhan panggil pergi aja. Waktu dia dipanggil Tuhan pergi dan dia taat, pergi bersama dengan Tuhan. Dia sedang push dirinya menjalani satu kehidupan yang gak enak. Betul kan? Padahal di tempatnya dia sudah punya semua. Mungkin dia anak kesayangan di rumah. Tuhan bilang tinggalkan orang tuamu. Coba sekarang ada anak-anak yang bilang, "Mak, Pak, aku pergi dulu ya, aku tinggalkanlah kalian di sini." Kita bilang, "Anak durhaka kau." Tuhan yang suruh, "Pak, aku tinggalkan Bapak." Bilang sama Tuhan itu. Dia pergi, waktu dia pergi dia bawa siapa? Keponakannya. Bapak Ibu, di dalam perjalanan mereka menuju ke satu bangsa, belum sampai ke tempat yang dijanjikan Tuhan. Belum sampai mereka duduk di posisi yang Tuhan janjikan sama mereka. Tetapi di dalam perjalanan itu pun mereka sudah penuh, melimpah.
Sampai saking kayanya mereka berdua ini, Abraham dan Lot keponakannya, saking mereka kayanya, saking mereka punya begitu banyak ternak, sampai di satu kampung mereka nggak bisa hidup berdua. Sampai berantem. Saya yakin kita di tempat ini nggak ada yang berantem karena harta, amin. Kalau berantem gara-gara harta, kasih hartanya sama saya, jangan kalian berantem. Iya kan? Kita buka Kejadian pasal yang 13. Untung saya nggak hidup di zaman mereka ini. Kalau nggak kuambilin hartanya supaya mereka nggak berantem kan? Ku bilang kasih perpuluhan. Terus ku makan. Kejadian pasal 13 ayat 6. Amin. Ikutin saya bacakan Bapak Ibu. Firman Tuhan katakan seperti ini. Tetapi negeri itu tidak cukup luas bagi mereka untuk berdiam bersama-sama, sebab harta milik mereka amat banyak sehingga mereka tidak dapat diam bersama-sama. Bayangkan ini Bapak Ibu, mereka masih di dalam perjalanan, belum lagi sampai ke tempat yang Tuhan bilang ini nanti menjadi milik pusaka kalian. Mereka sudah penuh, meluap, melimpah. Sampai enggak pun, bayangkan aja di kota Medan ini mereka enggak bisa hidup berdua. Penuh, hartanya itu banyak sekali. Ya kan? Terus kita lihat di ayat berikutnya dikatakan apa? Karena itu terjadilah perkelahian antara para gembala Abraham dan para gembala Lot. Udah tengkar di bawah. Gara-gara apa? Gara-gara rumput. Gara-gara air, betul enggak? Kita lihat lagi. Waktu itu orang Kanan dan orang Periz diam di negeri itu. Bayangkan mereka belum sampai, itu masih kampungnya orang, mereka ribut di kampung orang. Ya kan? Maka berkatalah Abraham kepada Lot, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau dan antara para gembalaku dan para gembalamu. Sebab kita ini kerabat, bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah, pisahkan dirimu daripada aku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke... Bayangkan Bapak Ibu, saking kayanya, udahlah pisahlah kita lah. Kau ke sana, aku ke sini. Jangan kau ikut-ikut aku lagi. Ya kan? Saking melimpahnya mereka. Akhirnya mereka pisah, betul? Nah, kita lihat. Lalu Lot melayangkan pandangannya dan dilihatnya lah bahwa seluruh lembah Yordan banyak apa? Airnya. Seperti taman Tuhan. Wah, bayangkan suburnya ini. Seperti taman Tuhan. Tongkat-tongkat dilempar jadi ubi. Ya kan? Itunya masuk peribahasa itu kan. Batang ubi dilempar kan jadi ubi. Jadi tanaman. Seperti itu, seperti taman Tuhan. Terus seperti tanah Mesir sampai ke Zoar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan apa? Sodom dan Gomora. Si Lot ini di otaknya pamannya, betul kan? Udahlah Lot, kau pilihlah kemana kau mau pergi. Biar enggak ribut kita terus, cari. Kalau kau ke kanan aku kiri, baru si Lot ini lihat. Di sini hijau rupanya. Banyak airnya sebelah sini. Dia bilang, paman, biarlah aku pergi ke sini paman. Supaya enggak tengkar kita lagi. Pamannya bilang, oke siap, baik, pergilah. Dia pergi ke sana, pergi. Abraham, dia nggak pernah lihat yang mana gersang, yang mana hijau. Kenapa? Karena Abraham tahu yang suruh dia pergi itu bukan hijau gersangnya. Tapi yang suruh, yang panggil dia keluar dari kampungnya itu pergi ke tanah yang dijanjikan Tuhan adalah Tuhan itu sendiri. Makanya waktu dia pilih ke sana dan dia bilang aku akan pergi ke tanah hijau sana. Si Abraham pergi, dia pergi aja. Karena dia tahu yang menjadikan tempat itu hijau bukan karena tempatnya, tapi Tuhan yang memberi kehidupannya. Makanya waktu kita tahu Bapak Ibu sesuatu yang harus kita kerjakan. Ibu-ibu di rumah jangan pikir aduh ini aja kerjaku 24 jam. Iya kan? Nyuci terus, piring terus. Sampai piring habis digosok.
Tahu nggak kita ada kehidupan, tahu nggak kita ada satu potensi yang mau kita kembangkan di rumah. Sambil jemur mungkin jumpa tetangga. Nah buado, hinang nisianu, ya kan? Kembangkan, dorong terus potensi hidup kita. Waktu kita dorong, kembangkan potensi hidup kita, berjalan dalam panggilan Tuhan dalam kehidupan kita Bapak Ibu. Kita menjadi orang yang melimpahkan. Kita nggak lagi orang yang miskin. Aku terus, kenapa lah aku gini-gini aja, gini-gini hidupku terus. Kurang ini, kurang itu, kurang ini, kurang itu. Kita selalu melihat kepada diri kita. Dan kita merasa kekurangan terus, betul nggak? Yang langsing ngerasa dirinya kurang gemuk. Yang gemuk ngerasa dirinya kurang langsing. Yang pendek rasanya dirinya kurang tinggi. Yang tinggi ngerasa enggak ya? Tapi kalau kita berhenti melihat diri kita, kita mulai melihat keluar, disitulah kita bisa melihat kelimpahan sebetulnya. Waktu kita mulai menjawab kebutuhan orang lain, baru kita mikir, ternyata aku bisa ya lakukan ini. Ternyata aku bisa ya doakan orang itu. Ternyata aku bisa layani orang itu. Kapan itu terjadi Bapak Ibu? Waktu kita melangkah keluar. Waktu kita mulai tinggalkan keakuan diri kita. Baru kita tahu kita orang yang melimpah. Kalau kita sudah penuh melimpah, isi semua pikiran kita, hati kita terisi semua. Dan gak kita keluarkan, jadilah kita Abraham sama Lot. Ribut karena kelimpahan. Dan mungkin pun kita bilang, aduh apalagi lah yang mau aku kerjakan, aku gak bisa ini, gak bisa itu. Seperti yang aku bilang tadi Bapak Ibu, Musa pertama kali dipanggil Tuhan pun gak bisa dia. Nah kita lihat firman Tuhan, Keluaran pasal 3 ayat 5. Keluaran pasal 3 ayat yang kelima. Amin, kita baca sama-sama firman Tuhan ini. 1, 2, 3 ya. Lalu Bapak Ibu, enggak pernah satu orang pun manusia lain yang Tuhan nampakkan hal yang seperti ini, hanya kepada Musa. Ini di mana Tuhan bakar satu semak yang menyala, tapi semaknya enggak habis terbakar. Nah waktu si Musa mau lihat, Tuhan bilang, jangan dekat-dekat. Buka sandal dulu, taruh depan. Karena tempat engkau berdiri itu adalah kudus. Nah ini acuan beberapa bagi orang kan, beberapa orang enggak boleh pakai sandal, tempat kudus. Tuhan bilang sama Musa, jangan datang dekat-dekat, tanggalkan kasurmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tempat yang kudus. Ya. Lagi ia berfirman, akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Lalu Musa menutup mukanya sebab ia takut memandang Allah. Nah kita lihat dari semak yang menyala itu ada suara. Akulah Allah nenek moyangmu. Allah siapa? Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Waktu si Musa dengar itu dia langsung tutup kepalanya sebab dia takut melihat. Padahal dari tadi dia lihat semak itu menyala kan. Tiba-tiba setelah Tuhan kenalkan dirinya dia langsung tutup. Langsung takut dia. Terus dan Tuhan berfirman, aku memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir. Dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Tuhan lagi curhat sama Musa. Tuhan bilang, Musa, aku dengar penderitaan bangsa Israel. Di Mesir mereka diperbudak dengan kejam. Bla bla bla, Tuhan ceritakan. Pertanyaannya Bapak Ibu, Musa tahu enggak? Tahu nggak Musa bangsa Mesir menderita di sana? Tahu, sebab dulunya pun Musa tinggal di Mesir. Kenapa dia lari? Dibunuhnya satu orang Mesir kan. Terus dia lari takut. Dan Tuhan ingatkan, sana bangsa Mesir itu menderita.
Pasti Musa langsung terengeh, iya ya masih terjadi itu sampai sekarang. Panjang waktunya Bapak Ibu. 40 tahun kira-kira Musa itu ada di Mesir waktu dia bunuh orang itu. Terus dia lari. Kira-kira pada saat dia bertemu sama Immanuel ini usianya kira-kira 80-an. 40 tahun berserang. Apakah sebelum 80 itu Tuhan gak coba ngomong sama Musa? Pasti Tuhan coba. Bicara terus, ayolah Musa, ayolah Musa, ayolah Musa. Capek Tuhan bilang Musa teruskan, ayolah Mus, ayolah Mus. Sampai umur 40 tahun Tuhan bilang udahlah aku bakarkanlah satu pohon ini lah biar ngomong langsung aku sama dia. Tuhan pakai berbagai cara, Tuhan pakai cara apapun untuk bicara sama kita. Sampai mungkin Tuhan gak punya cara apa lagi pun, Tuhan turun langsung ngomong sama Musa terus. Dan hari ini saya yakin Bapak Ibu, kita di tempat ini kalau kita pergi ke satu taman, ada satu pohon yang menyala, gak akan berani kita dekat. Langsung kita telepon pemadam. Iya kan? Mungkin lebih parahnya lagi ada yang viralkan. Lihat guys, ada semua yang menyala guys, di live kan. Tapi entah kenapa pada saat itu Musa tahu itu Tuhan yang bicara. Kan bisa aja kan? Semaknya di situ menyala terus orang di balik pohon yang ngomong, Musa aku ini Tuhan. Kenapa Musa bisa tahu itu Tuhan yang bicara? Karena dia punya hubungan dengan Tuhan itu sendiri. Dan mungkin Tuhan udah coba berkali-kali bicara sama si Musa ini. Terus kita lihat. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas. Bapak Ibu, saya ulangi, dengarkan. Katakan, sebab itu aku telah turun untuk, Tuhan yang bilang, aku telah turun. Berarti Tuhan udah di mana itu? Udah di bumi kan? Buktinya Tuhan ngomong langsung sama Musa. Tuhan bilang, aku telah turun untuk melepaskan, membebaskan mereka. Terus kita baca lagi. Ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang melimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan dan orang Het, orang Amori, orang Peris dan orang Yehuda. Bapak Ibu lihat, Tuhan bilang, aku yang akan membebaskan mereka. Tapi kenapa Tuhan ngomong sama Musa? Karena sehebat-hebatnya Tuhan, karena seluar biasanya Tuhan, karena sebegitu besarnya pun Tuhan, Tuhan perlu partner di bumi ini untuk bekerja Bapak Ibu. Tuhan perlu kita untuk menjadi perwakilannya Tuhan. Tuhan perlu setiap kita mengeluarkan kemampuan kita. Tuhan perlu setiap kita mengeluarkan semua potensi hidup kita untuk membesarkan Tuhan. Untuk menyatakan Tuhan di dunia ini. Makanya gak peduli kita bisanya apa. Bisanya nyanyi, bisanya nari, bisanya entah apalah. Tapi waktu kebisaan kita itu, waktu kemampuan kita itu kita keluarkan, kita sedang menyatakan Tuhan di dunia ini. Karena Tuhan bilang, aku yang udah turun, tapi Tuhan perlu kita, manusia sebagai rekan kerjanya Tuhan. Coba tanya yang di sampingnya. Olo doho, gak berekan nih kerja nih Tuhan. Oh yang bahasa niat, oh bingung ya. Apa bahasa niatnya itu? Jadi rekan kerjanya Tuhan. Udahlah kalian aja yang tahu lah. Udah seluar biasanya itu Tuhan bicara. Udah sebegitu mengerikannya Tuhan datang jumpain Musa. Sayangnya Musa jawab apa sama Tuhan? Ah Tuhan, bercanda kali Tuhan ini gitu kan. Kita lihat di bawah Bapak Ibu dikatakan. Sekarang suruhan orang Israel telah sampai kepadaku, juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir. Next, tetapi Musa berkata kepada Allah,
siapakah aku ini Tuhan? Ngomong pun aku nggak bisa ngomong. Udah dibawa seminar 3 hari, udah didoakan tumpang tindih, udah dicelup-celupkan ke dalam air. Gitu disuruh keluar bilang, siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji matamu. Tapi luar biasanya Tuhan gak menyerah di situ. Kalau kita lihat di dalam firman Tuhan tadi ada perbedaannya kan, ketika Abraham dan Lot berjalan menuju ke tanah perjanjian, ke tanah Kanaan yang dijanjikan Tuhan. Di tengah jalan mereka sudah melimpah ruah kan. Mereka sampai harus berpisah karena begitu kayanya mereka. Dan kita lihat satu bangsa. Kepada Abraham itu masih janji, belum ada bangsanya. Mereka masih berdua yang keluar. Ya sama antek-anteknya lah. Sama anak istri dan penggawa-penggawanya, harta-hartanya. Masih mereka berdua ini. Tapi waktu kepada bangsa Israel, satu bangsa yang besar ini yang Tuhan udah janjikan, ini tanah ini yang menjadi milik pusaka kalian. Waktu mereka keluar dari bangsa Mesir, berjalan menuju ke Israel, apa yang terjadi dalam hidup mereka Bapak Ibu? Masalah. Kekurangan demi kekurangan, betul enggak? Bayangkan, mereka berdua harus berpisah karena begitu banyaknya harta benda milik mereka. Ini satu bangsa yang jumlahnya wujubillah. Lebih kurang berapa juta mereka? 3 jutaan mungkin, kurang lebih 3 juta. 3 juta orang keluar. Jalan, ngelewatin negara orang, sampai orang di negara itu ketakutan. Saking mereka ramainya. Oh mereka jalannya luar biasa. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus. Gitu mereka haus bilang, mau kau bunuhnya rupanya kami Musa. Betul gak? 3 juta orang bayangkan. Pandangan mereka bukan kepada Tuhan, pandangan mereka kepada siapa? Musa. Setiap hari mereka jalan bersama dengan Musa. Gak pernah mereka belajar. Gak pernah mereka ini kembangkan potensi hidupnya. Betul gak? Kenapa Abraham dan Lot yang 2 orang ini berjalan menjadi begitu melimpah? Kenapa yang 3 juta orang? Bayangkan aja kalau kita hitung-hitung. Kekuatannya jauh beda kan. 3 juta orang kalau suruh kumpul uang 10.000 satu orang. Udah berapa duit? Bapak Ibu lihat. Waktu mereka keluar dari Mesir mereka kaya enggak? Kaya kan? Mereka punya banyak emas. Buktinya waktu Musa naik di atas gunung bersama dengan Tuhan, Musa lagi nungguin Tuhan nulis 2 loh batu. Kan Tuhan yang tulis kan? Atau Musa yang pahat? Tuhan yang tuliskan. Tuhan lagi nulis, Musa lagi tungguin. Salah Tuhan hapus, dihapus. Musa lagi. Ngapain orang itu di bawah? Bikin patung dari emas. Waktu Harun bilang kumpulkan emas yang kamu punya, mereka dengan rela aja ambil, kasih, taruh di bawah. Ada kain-kain taruh di bawah kecepang, taruh. Ada lagi yang ambil, taruh semuanya.
Mereka kaya Bapak Ibu. Tapi waktu mereka berjalan, berapa lama di padang gurun? 40 tahun, enggak tanggung-tanggung. Tuhan balas dendam sama Musa. 40 tahun Musa kok kupanggil ngelak-ngelak terus. Biar mereka jalan 40 tahun. Sampai habis generasi yang. Wow. Bayangkan 40 tahun jalan. Bisa gak bayangkan? Kita gak usah 40 tahun. 40 hari jangan jalan, duduk di mobil, keliling terus, Medan, Brastagi, Siantar, Tebing Tinggi, Medan, balik lagi putar terus. Setelah 40 hari, gitu kita keluar pintu dari mobil turun, nggak bisa berdiri tegak, muter-muter terus, udah kebiasaan. Jangan-jangan duduk pun gak bisa lagi duduknya tegak gini. Udah duduk gini-gini terus. 40 tahun komplain dengan masalah yang sama. 40 tahun marah-marah karena hal yang sama. Padahal tadi ini dua orang, Abraham dan Lot, gak perlu 40 tahun mereka sampai tengkar. Tengkarnya bukan karena gak ada makanan, tengkarnya bukan karena gak ada air, tengkarnya saking banyaknya ini, mau diapain ini? Makanya kita di gereja ini Bapak Ibu, jangan tengkar karena singernya cuma satu. Gak ada pemain musiknya, latih. Ibu-ibu yang duduk sini pun bisa nyanyi. Yang masih bisa bersuara berarti bisa nyanyi, amin. Masalah tinggi rendahnya suara yang gak apa-apa, ada chordnya di situ bisa turun-turunin. Kan nyanyi menyembah Tuhan gak harus, kan gak harus gitu. Orang tua zaman dulu ajarin kan, jangan permasalahkan yang gak ada katanya. Betul gak? Sebenarnya lebih ruwet kalau yang ada dipermasalahkan. Betul kan? Kita ribut misalnya masalah, oh kurang ini, karena kurang ribut wajar. Bayangkan bangsa Israel sekian juta orang ribut karena gak ada. Berasal dari bibit yang sama. Tujuannya sama, tanah Kanaan, betul? Abraham dipanggil keluar nanti akan menuju ke sana, ke tanah Kanaan. Sampai satu bangsa ini, bangsa Israel ini sudah jadi bangsa. Sudah segitu banyak orangnya dan dibawa keluar, perjalanannya sama, bibitnya sama. Hasilnya berbeda. Di dalam hidup kita kan, semua kita ini menjalani kehidupan yang sama. Kita hirup udara yang sama, waktu yang kita punya pun sama, tapi nanti di ujungnya akan berbeda. Tergantung dari respon kita masing-masing. Bagaimana kita mengembangkan hidup kita dalam Tuhan. Bagaimana kita pakai semua potensi di dalam diri kita yang Tuhan kasih. Bapak Ibu, pada akhirnya bangsa Israel ini sampai enggak ke tanah perjanjian? Sampai. Tapi mereka sampai dengan mungkin sudah harus capek, lelah. Udah dengan banyak hal yang mereka lewati. Tapi andai saja mereka belajar, di dalam kekurangan itu mereka belajar. Di dalam mujizat yang Tuhan kasih mereka belajar, kembangkan potensinya, pasti sesuatu yang berbeda yang akan terjadi Bapak Ibu.
Nah kita lihat di dalam kehidupan kita ini kan, hidup itu hanya sekali, betul? Sekali. Yang katanya pernah mengalami mati suri pun hidup cuma sekali, enggak 2 kali. Hari ini kita bernapas menjalani kehidupan bersama dengan Tuhan, besok kita dipanggil selesai. Enggak ada ceritanya belum ini, belum itu, enggak ada cerita. Kenapa enggak kita pakai, keluarkan semua potensi yang kita miliki, kasih sama Tuhan. Persembahkan sama Tuhan. Waktu kita melakukan sesuatu di dalam hidup kita, sekecil apapun itu, apapun bagian kita, dimanapun. Kenapa enggak kita lakukan sebaik-baiknya yang kita bisa? Dan saya percaya ini, Tuhan enggak pernah minta sebanyak-banyaknya dari kita. Misalnya kita punya 100, Tuhan enggak pernah mau minta 100-nya. Tapi Tuhan mau minta yang terbaik. Kalau yang terbaik dari kita itu hanya bisanya 3, Tuhan sudah sangat senang dengan 3. Kalau yang terbaik dari kita itu bisa maksimal sekali, itu Tuhan enggak bedakan yang maksimal sekali dengan yang 3. Tuhan mengharapkan yang terbaik yang bisa kita kerjakan. Di rumah sebaik-baiknya yang bisa kita lakukan. Lakukanlah. Di sekolah, di kerjaan, dimanapun kita, sebaik-baiknya. Yang terbaik dari yang bisa kita kerjakan, lakukanlah. Karena untuk itulah kita dipanggil Tuhan. Mendorong diri kita untuk tetap naik bersama dengan Tuhan. Mendorong potensi kita untuk tetap naik bersama dengan Tuhan. Dan ingat Bapak Ibu, di dalam perjalanan itu bersama dengan Tuhan bukan berarti gak ada kekurangan, gak ada masalah kan. Tapi ketika kita kebergantungan kita bukan kepada manusia, beda hasilnya. Kita lihat Abraham dan Lot, ketergantungannya bukan kepada manusia yang memanggil mereka, tapi kepada Tuhan. Bahkan Abraham ketika dia diperhadapkan pun kepada satu lahan yang kelihatannya kering, dia tetap berani berjalan ke sana karena dia tahu sumber kehidupannya bukan tempat itu, tapi Tuhan. Amin Bapak Ibu. Mari kita sama-sama bangkit berdiri.